Halo, salam jumpa kembali di channel YouTube saya. Jadi sebelumnya kita telah keliling di Sun Yat-sen Memorial Hall. Jadi ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Taipei, Taiwan. Nah, hari ini kita akan khusus keliling ke dalam Museum Sun Yat-sen yang ada di dalam hall ini. Jadi di situ ada uang Rp1.000. Nah, kok bisa? Nanti kita akan lihat sejarahnya dan ikuti video ini. Bercengkrama, olahraga, menikmati suasana gitu ya. Jadi Sun Yat-sen ini dikenal juga sebagai tokoh revolusioner, negarawan Tiongkok yang membawa Tiongkok ke periode demokratis ya. Lahir pada tahun 1866, tepatnya 12 November, dan wafat pada Maret 1925. Jadi selain di Taiwan, Sun Yat-sen Memorial Hall atau tempat untuk mengenang Sun Yat-sen juga ada di Tiongkok ya. Jadi Sun Yat-sen ini lahir di Guangdong, memiliki jaringan dan networking yang luas di Amerika juga, yang itu secara tidak langsung memberikan gagasan kepada Sun Yat-sen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Tiongkok di bawah dinasti Qing atau Manchu yang saat itu sangat diktator dan sangat tidak adil, sehingga singkat cerita Sun Yat-sen merebut kekuasaan dinasti Qing, mempersatukan masyarakat Tiongkok untuk berperang dan menggulingkan serta mendirikan Republik Tiongkok itu. Sun Yat-sen ini juga mendirikan Kuomintang, jadi Partai Nasionalis Tiongkok, yang menariknya saat ini menjadi salah satu partai yang memegang sejarah politik yang sangat kental di Taiwan. Jadi di Taiwan ini ada dua partai, Kuomintang yang dibawa oleh gagasan oleh Sun Yat-sen dan dibawa juga oleh Chiang Kai-shek sebagai presiden pertama yang ada di Taiwan. Dan ya, gedung ini pembangunannya dimulai tahun 65, diselesaikan tahun 72, serta diresmikan atau diprakarsai oleh Chiang Kai-shek. Oke, jadi ini tahun 70-an, 72 tepatnya, atau jadinya, untuk mengenang jasa Bapak Demokrasi Cina. Jadi awalnya sebenarnya Cina itu ada unsur demokrasinya ya, atau nasionalis, belum akhirnya saat ini Tiongkok yang kita kenal menganut sistem komunis. Oke, sejarah yang panjang, tapi kita akan coba membahas saja ya, jadi nggak melihat situasi politik Taiwan saat ini. Oke, kita akan coba masuk. Jadi selain Chiang Kai-shek, ada sosok nasionalis yang mungkin menjadi inspirasi bagi Chiang Kai-shek untuk mendirikan suatu negara oleh Tiongkok atau Cina dalam wujud demokrasi. Oke, kita coba masuk ya. I would you were you makas. National flag ini bendera nasional Republik Tiongkok, Republik Cina atau Taiwan yang kita kenal. Dan Kuomintang juga, dan bendera ini juga diinisiasi oleh lambang Kuomintang. Di Democratic Pioneer 1866 sampai 1945.
Ini Fundamental of National Reconstruction. Oke, tulisan dari Sun Yat-sen, Fundamental of National Reconstruction, ditulis oleh Dr. Sun Yat-sen. Oke. Yang tertulis saat mengambil kuliah atau studi di Hong Kong, Dr. Sun Yat-sen muda sering membahas revolusi, aspek revolusi dengan Yang He-ling, Chen Xiaopai, dan Yao Li. Mereka dikenal dengan 4 bandit. Wah, gitu ya. Pada tahun 84, jiwa akan semangat untuk mewujudkan reformasi diwujudkan oleh Sun Yat-sen dengan menulis suatu semacam proposal atau tawaran kepada Li Hongchang pada Official Imperial Court. Oke, pengadilan imperial. Namun tawarannya ditolak. Namun dia tidak menurunkan niat untuk tetap selalu mewujudkan Tiongkok yang nasionalis. Ini fotonya ketika studi di College of Medicine for Chinese. Dia selalu, Sun Yat-sen ini menggaungkan kata-kata revolusioner dan revolusioner gitu ya. Oke, ini tulisan tahun 1890 Sun Yat-sen menulis surat ke Cheng Choru. Dia menawarkan tentang bagaimana kalau kita belajar dari Barat untuk membangkitkan sumber agriculture, membatasi opium, dan membumikan edukasi untuk masyarakat Tiongkok. Wah. Dia, ini tulisannya. Ini beberapa medical equipment Sun Yat-sen muda pada saat di Hong Kong. Oh, yang lambang matahari sebagai lambang Kuomintang dan bendera Taiwan ini didesain oleh Lu Haotong dan Dr. Sun Yat-sen pada tahun 1895. Oke, tulisan tangan matahari berwarna putih memancarkan 11 cahaya. Di sini tertulis setelah 14 tahun atau tahun 1879, Dr. Sun Yat-sen mengikuti ibunya dan kakak tertuanya ke Honolulu, Hawaii kayaknya, dan terpapar dengan budaya Barat dan Kristen pada awalnya. Hal ini menjadi dasar yang menginspirasi Sun Yat-sen dalam paham revolusionernya untuk mewujudkan Tiongkok yang nasionalis. Di sini juga tertulis
Tahun 1892 dia lulus dengan summa cum laude di University of Hong Kong Li Ka-shing Faculty of Medicine di Hong Kong 1892. Makanya ada dokternya, Dr. Sun Yat-sen. Trigger and breathing numbers. Electronic. The isolation is journey. Ini tentang patung yang menjelaskan Dr. Sun Yat-sen pada usia 13 tahun. A schoolboy in Hawaii, pelajar di Hawaii ya. Gila, Taiwan flag. Menarik ya. Oke. Mungkin kita akan bahas tentang kehidupan Sun Yat-sen di video yang lain ya. Menarik sepertinya bagaimana dia awalnya sebagai dokter, dia berserikat, bergumul dengan orang militer, menggaungkan atau memperjuangkan hak kemerdekaan, dan singkat cerita dia memimpin pergerakan untuk menggulingkan dinasti Qing yang membuat Tiongkok saat itu berubah ke sistem republik atau Republik Tiongkok ya. The Tomb of. Ya, ada beberapa koleksi mata uang. Menariknya ada rupiah di situ ya. 1.000 rupiah, gambar Kapitan Patimura. Ada juga uang Malaysia. Oh, di sini menggambarkan Dr. Sun Yat-sen ini berjuang untuk memperoleh dukungan dari beberapa negara Eropa, Amerika, dan Asia Tenggara, tentunya untuk mewujudkan Tiongkok yang demokratis dan nasionalis ya. Ada euro, ada dolar, ada dolar Kanada. Itu mungkin namanya untuk Vietnam mungkin ya. Coba terus kolom komentar. Yang 50.000 di atas Kapten Patimura itu. Ini sumpah Chinese Revolutionary Party, sumpah dari Partai Revolusioner Cina yang ditulis tangan oleh Dr. Sun Yat-sen. Jejak-jejak perjuangannya ya. Saya jadi penasaran museum yang ada di Tiongkok sendiri seperti apa. Ini ada beberapa foto kehidupan Sun Yat-sen. Ini menerangkan tentang pernikahannya. Dr. Sun Yat-sen menikah, kelihatan ya, Song Jingling pada Oktober tahun 1915 atau tahun keempat kalender Cina di Tokyo. Dan ini foto tahun 1919. Nggak kelihatan nih.
So it's the syndrome shoot. We get it from instruments. Ini Sun Yat-sen menggunakan pakaian militer inaugurasi pada tahun 1917, tahun ke-6 Republik Tiongkok. I that kind of stuff. This is And then I made some counters. The none. Hell, they have out. Ini betul nggak ya gambar ini? Dr. Sun Yat-sen membuka pertemuan pertama dari Chinese Nationalist Party, Partai Nasionalis Cina, pada Januari 1924 atau tahun ke-13 kalender Cina. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video saya. Beginilah suasana dari Museum Sun Yat-sen yang ada di Taipei atau Taiwan. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Taiwan, jangan lupa datang ke museum ini sambil wisata, foto-foto, dan melihat sejarah dari Sun Yat-sen. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.